Ngopi sambil senang, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Ira Novi Fadila. Saya Sasa Nuzul Mahdi. Saya Donda Vinci Siswoyo. Kami ingin mempresentasikan manajemen risiko dan mitigasi dari usaha The Cala Cheese Roll. Dengan dosen pengampu Bapak Mas Duki Asbari, STMM. Langsung aja kita masuk ke presentasinya. Proses manajemen risiko merupakan penerapan secara sistematis dari kebijakan manajemen, prosedur, dan praktik pada kegiatan komunikasi, konsultasi, penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, pemantauan, dan tinjauan risiko. Berikut ada identifikasi risiko usaha. Dari beberapa jenis risiko dalam usaha, yang pertama itu ada risiko operasional. Risiko operasional itu meliputi keterbatasan kapasitas produksi, yang dimana saat ini seluruh proses produksi dilakukan secara manual oleh pemilik. Jika permintaan meningkat, usaha akan kesulitan memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar. Kemudian ada ketidakstabilan kualitas produk. Tanpa sadar operasional produksi, ada resiko produk yang dihasilkan tidak konsisten dalam rasa, bentuk, dan ketahanan produk. Selanjutnya ada gangguan pasokan bahan baku. Ketergantungan pada pasar tradisional untuk bahan baku membuat usaha rentan terhadap keterlambatan pasokan atau kualitas bahan yang tidak sesuai standar. Yang kedua itu ada resiko keuangan, yang dimana jika fluktuasi harga bahan baku seperti harga keju, kulit lumpia, gula, dan minyak goreng sangat rentan naik akibat perubahan harga pasar atau musim. Hal ini beresiko meningkatkan biaya produksi dan menekan margin keuntungan. Kemudian ada ketidakstabilan arus kas. Volume penjualan yang tidak tetap atau musiman dapat menyebabkan arus kas usaha tidak stabil dan sulit mengelola pengeluaran harian. Lalu ada modal usaha terbatas. Modal yang kecil membatasi ruang gerak untuk ekspansi, promosi besar-besaran, atau pengadaan alat produksi modern. Yang ketiga itu ada resiko hukum, yaitu ketiadaan izin usaha dan sertifikasi. Usaha yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIU atau sertifikasi keamanan pangan rentan terkena razia, denda, atau bahkan penutupan paksa oleh pemerintah. Kemudian ada pelabelan produk tidak sesuai dengan aturan. Jika label produk tidak mencantumkan informasi yang benar seperti bahan, alergi, dan tanggal produksi, usaha bisa dilaporkan atas pelanggaran perlindungan konsumen. Keempat itu ada resiko strategis, yaitu kurangnya inovasi produk. Jika hanya menawarkan varian cheese roll standar tanpa inovasi rasa baru, konsumen bisa cepat bosan dan berpaling ke produk lain yang lebih menarik. Lalu ada ketergantungan pada media sosial. Saat ini pemasaran sangat bergantung pada Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Jika algoritma berubah atau akun dibatasi, usaha bisa kehilangan jalur utama pemasarannya. Yang kelima itu ada resiko eksternal, yaitu perubahan preferensi konsumen. Konsumen mulai beralih ke makanan sehat dan rendah kalori. Produk cheese roll yang digoreng beresiko dianggap tidak sehat oleh segmen pasar yang sadar kesehatan. Kemudian ada persaingan dengan produk sejenis. Munculnya kompetitor baru dengan produk sejenis, misalnya varian cheese roll frozen, cheese roll premium, itu bisa mengancam pangsa pasar The Cala Cheese Roll. Selanjutnya itu ada dampak kondisi ekonomi mikro. Jika terjadi inflasi tinggi atau resesi ekonomi, daya beli masyarakat terhadap makanan ringan bisa menurun drastis dan berpengaruh pada volume penjualan. Oke, selanjutnya ada dampak risiko usaha. Yang pertama ada dampak risiko operasional, yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, keterbatasan kapasitas produksi. Nah, dampaknya tuh ada jika terjadi lonjakan permintaan, usaha tidak mampu memenuhi pesanan tepat waktu. Yang kedua, ketidakstabilan kualitas produk. Dampaknya, konsumen merasa kecewa dengan tidak konsistennya produk dan kehilangan kepercayaan. Yang ketiga, gangguan pasokan bahan baku. Dampaknya, terhentinya produksi saat bahan baku tidak tersedia. Yang selanjutnya ada risiko keuangan. Yang pertama ada fluktuasi harga bahan baku. Dampaknya, kenaikan biaya produksi yang tidak diikuti kenaikan harga jual menyebabkan margin keuntungan menurun. Selanjutnya ada ketidakstabilan arus kas. Dampaknya yaitu sesulit membayar biaya operasional,
membayar operasional rutin seperti listrik, gas, bahan baku, dan gaji karyawan. Selanjutnya ada modal usaha terbatas. Dampaknya pada tidak mampu membeli peralatan produksi yang lebih efisien. Yang ketiga ada dampak resiko hukum. Nah, di dampak resiko hukum juga sama ada dua nih beda ada dua. Nah, yang pertama itu ketidakadaan izin usaha dan sertifikasi keamanan pangan. Dampaknya itu pada usaha dapat ditutup secara paksa oleh otoritas lokal. Yang kedua ada kesalahan dalam pelabelan produk. Dampaknya ada pada potensi tuntutan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang keempat ada dampak risiko strategis. Yang pertama ada kurangnya inovasi produk. Dampaknya, konsumen merasa bosan dan tertarik mencoba produk kompetitor yang lebih inovatif. Yang kedua ada ketergantungan pada media sosial. Dampaknya, jika terjadi perubahan algoritma, misalnya pada postingan lebih jarang muncul gitu, kayak reels-nya atau story IG-nya jarang muncul, maka jangkauan konsumen menurun drastis. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada dampak resiko eksternal. Nah, ada 3 juga nih. Yang pertama, perubahan verifikasi konsumen. Dampaknya, usaha harus cepat berinovasi, misalnya membuat menu makanan yang baru atau lebih di upgrade lagi nih apa kayak gitu. Terus kayak untuk mengikuti tren baru nih makanan tuh dibuat jadi apa. Terus ada persaingan dari produk sejenis. Dampaknya tuh kehilangan pelanggan setia tertarik mencoba produk kompetitor. Yang terakhir ada dampak kondisi ekonomi makro. Nah, dampaknya tuh konsumen lebih mengutamakan kebutuhan pokok dibanding membeli makanan ringan. Terus selanjutnya kita kasih ke temannya. Baik, selanjutnya yaitu ada strategi mitigasi resiko. Yang pertama ada resiko operasional. Nah, dari mitigasi resiko operasional itu ada standarisasi proses produksi atau SOP. Itu untuk menjaga konsistensi rasa, tekstur, dan ukuran dari cheese roll-nya itu sendiri. Perlu dibuat dengan prosedur baku yang jelas. Itu penerapannya seperti menyusun panduan tertulis tentang tahapan produksi, takaran bahan, suhu dari menggoreng cheese roll, dan waktu penyajiannya. Misalkan cheese roll-nya harus memiliki berat kurang lebih 25 gram, lalu digoreng pada suhu 170 derajat Celcius selama 2 menit. Dan yang kedua itu ada peningkatan kapasitas produksi. Dengan meningkatnya permintaan, tenaga kerja tambahan atau peralatan sederhana seperti fryer otomatis akan mempercepat proses produksi, seperti merekrut 1 atau 2 karyawan part-time untuk membantu produksi pada jam sibuk. Contohnya seperti membuka shift produksi, tambahan saat event atau promosi besar. Dan selanjutnya itu ada diversifikasi supplier bahan baku. Itu agar tidak terhambat jika satu pasar tidak tersedia bahan, harus ada lebih dari satu pemasok. Itu dengan menjalin hubungan dengan beberapa pasar tradisional dan distributor bahan kue. Contohnya seperti bahan baku keju bisa dibeli dari 2 pasar berbeda atau online grosir. Dan selanjutnya itu ada mitigasi dari risiko keuangan. Yang pertama itu ada pembuatan rencana keuangan. Itu penting untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran usaha agar tidak terjadi kekurangan dana tiba-tiba. Seperti menyusun anggaran bulanan, menyisihkan 10% pendapatan untuk dana darurat. Contohnya membuat laporan keuangan sederhana setiap bulan. Dan selanjutnya itu ada strategi penyesuaian harga produk. Jika harga bahan baku naik, harga jual perlu disesuaikan perlahan agar tetap kompetitif. Memberi promo bundling atau ukuran promosi yang lebih kecil agar harga tetap terjangkau. Contohnya menjual paket hemat 5 cheese roll dengan potongan harga. Dan selanjutnya itu ada diversifikasi sumber modal. Jika hanya mengandalkan tabungan pribadi, usaha bisa sulit berkembang. Dan bisa menerapkannya mengajukan modal usaha ke program UMKM pemerintah atau mencari investor kecil. Contohnya mengikuti lomba bisnis untuk mendapatkan hibah modal atau tambahan modal. Dan selanjutnya ada strategi mitigasi resiko hukum. Yang pertama itu ada mengurus izin usaha resmi. Seperti legalitas adalah syarat mutlak
agar usaha berjalan aman dan dipercaya konsumen. Mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP, pangan industri rumah tangga atau PIRT, dan mendaftarkan merek dagang bila memungkinkan. Contohnya mengurus izin pangan ke Dinas Kesehatan setempat agar produk memiliki label resmi. Dan selanjutnya yaitu menyusun label produk sesuai standar. Label yang lengkap meningkatkan kepercayaan konsumen dan memenuhi standar pelindungan konsumen. Contohnya mencetak stiker label berisikan komposisi keju, kulit lumpia, minyak goreng, dan gula. Atau dengan topping-topping yang lain. Dan selanjutnya itu ada strategi mitigasi resiko strategis. Yang pertama itu adalah melakukan inovasi produk secara berkala. Tanpa inovasi, produk akan kehilangan daya tarik di mata konsumen. Munculkan varian baru setiap 3 bulan, misalnya cheese roll rasa green tea, coklat, atau topping-topping unik yang lagi sedang viral, terkini. Contohnya menawarkan menu cheese roll panggang, jarang ada yang buat itu. Siapa tahu dari kalian ada yang ingin mencoba membuat cheese roll panggang. Dan selanjutnya itu ada diferensifikasi saluran pemasaran. Jangan hanya mengandalkan media sosial, perlu menggunakan marketplace online dan offline. Kalau misalkan marketplace online, kalian bisa mendaftarkan di GrabFood, Shopee Food. Dan kalau misalkan offline, kalian bisa mengikuti bazar makanan. Contohnya seperti berpartisipasi dalam event UMKM lokal di kampus atau di mall dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu adalah riset tren konsumen secara berkala. Membaca tren pasar membantu usaha beradaptasi lebih cepat. Melakukan survei kepuasan pelanggan atau mengikuti tren makanan viral di media sosial. Contohnya menambahkan menu vegan friendly saat tren makanan sehat meningkat. Dan selanjutnya yaitu ada strategi mitigasi resiko eksternal. Yang pertama itu adalah menciptakan produk sehat. Menyesuaikan produk dengan tren makanan sehat agar tetap relevan. Menawarkan pilihan cheese roll tanpa gula tambahan atau menggunakan bahan alternatif yang lebih sehat. Menjual varian low sugar cheese roll atau seperti tadi cheese roll oven atau panggang untuk mengurangi minyak. Dan selanjutnya itu ada strategi branding dan promosi agresif. Memperkuat citra produk unik agar berbeda dari pesaing. Membuat program loyalitas, voucher diskon, testimoni pelanggan. Seperti yang dicontohkan tadi yaitu setiap pembelian 5 cheese roll gratis 1 voucher diskon. Misalkan 20%, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada menyesuaikan strategi penjualan saat ekonomi buruk. Daya beli menurun harus diimbangi dengan promosi menarik, seperti memberikan paket bundling hemat atau sistem pre-order. Contohnya seperti paket 5+1 cheese roll, harga spesial hanya saat weekend. Dan selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dan rekomendasi dari kami yaitu pentingnya manajemen resiko dalam bisnis. Perlindungan dan peluang manajemen resiko yang efektif tidak hanya melindungi bisnis dari potensi kerugian, tetapi juga membuka peluang baru untuk inovasi dan pertumbuhan, memastikan keberlanjutan dan daya saing di pasar yang terus berubah.